Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 2901-2910. Ketika sekelompok orang dari gerbang Tiandi tiba di sini, mereka melihat bahwa sekelompok orang telah tiba di sini terlebih dahulu dan berdiri di dekat jurang yang sangat besar. Orang-orang ini, berpakaian putih, memiliki wajah tanpa ekspresi dan menatap kelompok di gerbang langit dan bumi dengan mata acuh tak acuh. Sekte tanpa ampun, mata Yuan Yang sedikit menyipit. Saat berada di Tiandimen, Luo Xiu juga mendengar tentang beberapa warisan kekuatan di alam Daksu. Di antara warisan teratas di alam Daksu, Sekte Wuqing adalah salah satunya. Dari namanya saja sudah dapat diketahui bahwa ajaran dari aliran ini adalah memusnahkan emosi dan mengajukan pertanyaan dengan kejam. Konon, orang-orang dari Sekte Wuqing adalah pendiam dan jarang berkomunikasi dengan orang lain. Semua pikiran mereka terfokus pada pelatihan dan peningkatan kekuatan mereka. Karena mereka tidak terikat oleh emosi, setiap biksu dari Sekte Wuqing juga sangat kuat. Di antara banyak garis keturunan teratas di dunia Tao, Sekte Wuqing memiliki jumlah pengikut paling sedikit. Tetapi kekuatan keseluruhan Sekte Wuqing sudah cukup untuk membuat warisan apapun takut padanya. Yuan Gang, pemimpin Sekte Langit dan Bumi, menatap pria berpakaian putih yang dipimpin oleh Sekte Wuqing, menangkupkan kedua tangannya dan mengepalkan tinjunya. Terima kasih, Guru Ying, kita sudah tidak bertemu selama jutaan tahun. Xie Ying, pemimpin Sekte Wuqing, adalah seorang pria parubaya yang berpenampilan sangat biasa tanpa ekspresi di wajahnya. Karena Sekte Wuqing jarang berkomunikasi dengan orang-orang, dan secara alami memiliki sangat sedikit kontak dengan orang-orang dari garis keturunan lain, Yuan Gang dan dia, yang juga merupakan pemimpin sekte dari dua garis keturunan utama, tidak pernah bertemu selama jutaan tahun. Menghadapi sapaan Yuan Gang, Xie Ying hanya mengangguk ringan dan tidak mengatakan apapun. Kalian datang cukup awal. Tiba-tiba terdengar suara, pusaran muncul di kehampaan tak jauh dari sana, dan sekelompok sosok berjalan keluar. Berbeda dengan orang-orang Sekte Wuqing yang semuanya berpakaian putih. Rombongan orang yang datang ke sini saat ini semuanya mengenakan jubah hitam, dengan motif bunga teratai yang dilukis di dada. Lembah teratai hitam, Yuan Gang sedikit mengernyit. Jika ingatanku benar, lembah teratai hitam adalah warisan dari alam Daosu Barat. Rekan Taois seharusnya adalah rekan Taois Tangrong, pemilik lembah teratai hitam, kan? Lokasi reruntuhan pencerahan berada di tenggara alam Daosu. Dapat dikatakan bahwa tempat ini jauh dari wilayah barat. Tetapi lembah teratai hitam masih datang ke sini, yang membuat Yuan Gang memiliki firasat buruk di dalam hatinya. Lagi pula, jika hanya sedikit garis keturunan yang mengetahui peninggalan pencerahan, ya sudahlah. Namun, jika semua warisan teratas di alam Daosu berkumpul di sini, itu akan sedikit merepotkan. Ketika banyak orang berbakat bersaing, peluang untuk mendapatkan benih Dao akan sangat berkurang. Haha, kamu memang punya pengetahuan. Tangrong, pemilik lembah teratai hitam, mendengus. Tampak sangat sombong. Orang-orang dari Sekte Wuqing hanya memandang kedatangan lembah teratai hitam dengan acuh tak acuh, seolah-olah tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, melihat Tangrong begitu sombong di hadapan pemimpin Sekte Langit dan Bumi, Yuan Gang, banyak murid Sekte Langit dan Bumi, serta para master dari masing-masing garis keturunan, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Tahukah kamu, belum lama ini pemimpin Sekte Naga Merah dan yang lainnya dibunuh oleh semua orang. Dari mana engkau, lembah teratai hitam, mendapatkan keberanian untuk memamerkan kekuatanmu di depan Sekte Langit dan Bumi kami? Ini bukan wilayah barat Daksu Realem. Master Lembah Tang baru pertama kali ke sini, jadi lebih baik bersikap rendah hati, kata Yuan Yang enteng. Apakah kamu, Sekte Langit dan Bumi, tidak yakin? Tangrong mendengus dingin. Dalam hal warisan, ketika lembah teratai hitam kita berada di sebelah barat alam Daksu, tidak ada warisan seperti Sekte Langit dan Bumi milikmu di sebelah utara alam Daksu. Petik 2. Jadi, Master Lembah Tang ingin meminta saran dari Sekte Langit dan Bumi kita. Mata Yuan Yang menyipit, dan dia melangkah ke udara. Aura yang luas terbentuk di tubuhnya, dan dia siap untuk mengambil tindakan kapan saja. Sekarang, dia juga leluhur dari 5 kesengsaraan. Dia telah pulih dari semua luka yang dideritanya dalam kesengsaraan besar era itu. Karena dia dapat menghancurkan Master Sekte Naga Merah dan kelompoknya, dia tentu saja tidak akan menganggap serius orang-orang di lembah teratai hitam ini. Haha, semuanya begitu bersemangat, kuharap aku tidak mengganggu minat kalian.
Tepat ketika kedua belah pihak sedang berperang satu sama lain, sebuah tawa pelan terdengar. Segera setelah itu, semua orang melihat gunung yang ditutupi awan dan kabut terbang dari kejauhan. Tentu saja ini bukan gunung sungguhan, melainkan senjata ajaib. Di puncak gunung, ada lebih dari 20 sosok berdiri. Itu adalah warisan teratas lainnya dari alam Daksu yang juga telah tiba. Kakak Luo, terdengar suara yang jelas, penuh sukacita dan kegembiraan. Saat berikutnya, lampu pelarian berwarna merah menyala terbang keluar dari senjata ajaib di puncak gunung yang diselimuti awan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Luo Xiu mendengar suara ini, senyum muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa orang yang datang adalah seseorang dari Gunung Yunmeng. Pemilik suara ini tentu saja Jun Ruolan, yang pergi ke Gunung Yunmeng. Lampu pelarian merah menyala itu datang dalam sekejap dan menghampiri Luo Xiu. Seorang wanita bergaun merah yang tampak seperti peri api berdiri di depan Luo Xiu. Matanya yang indah seterang bintang dipenuhi air. Kabut, matanya kabur karena air mata. Ruolan, lama tidak berjumpa. Luo Xiu tersenyum tipis. Kakak Luo, aku sangat merindukanmu. Pada saat ini, Jun Ruolan hanya melihat Luo Xiu dan tidak ada orang lain di matanya yang indah. Dia tidak peduli apakah ada banyak orang yang menonton. Dia melangkah maju langsung dan memeluknya erat. Karena dia khawatir jika dia tidak memeluknya erat, dia akan kehilangan dia lagi. Kakak Luo, pada saat yang sama, cahaya lain terbang menjauh, dan ternyata itu adalah Haosen, mantan murid istana surgawi tak berujung. Saudara Haosen, Luo Xiu juga mengangguk. Pada saat yang sama, dia menepuk punggung Jun Ruolan dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, semua orang memperhatikan, apakah aku aman dan sehat? Mendengar perkataan Luo Xiu, Jun Ruolan tersipu dan dengan berat hati meninggalkan pelukannya. Menatap laki-laki di depannya, hati Jun Ruolan terasa bagai bunga musim semi yang mekar, dan dia seolah menanggapi kata-kata itu. Jika kamu baik-baik saja, hari ini akan cerah. Selama bertahun-tahun, dia berada di Gunung Yunmeng, berlatih keras setiap hari, dan dia juga terus-menerus mengkhawatirkan keselamatannya di dalam hatinya. Sekarang setelah dia melihatnya berdiri di sini dengan aman dan sehat, Jun Ruolan merasa hatinya akhirnya tenang, merasa lebih tenang dari sebelumnya. Luo Xiu, aku merasa lega melihatmu aman dan sehat. Sosok Lord Yunmeng juga berjalan di udara, menatap Luo Xiu dengan senyuman di wajahnya. Senior, Luo Xiu memberi hormat sambil menangkupkan kedua tangannya. Kamu bersama orang-orang dari Tiandimen, mungkinkah? Lord Yunmeng sedikit mengernyit. Ya. Sekarang aku adalah murid Sekte Langit dan Bumi. Saat aku memasuki reruntuhan kali ini, aku juga mewakili Sekte Langit dan Bumi. Luo Xiu mengangguk. HMPH, apakah ini si jenius yang kau sebutkan, Master Mountain? Tiba-tiba terdengar suara mendengus dingin. Ternyata itu adalah seorang lelaki tua dari Gunung Yunmeng yang berjalan di udara. Menatap Luo Xiu dengan tatapan dingin, dan bertanya kepada penguasa Yunmeng. Ya. Setelah konferensi diskusi tanpa akhir, dia awalnya ingin pergi ke Gunung Yunmeng bersamaku, tapi kemudian. Penguasa Yunmeng mengangguk, namun sebelum dia dapat menyelesaikan penjelasannya, ucapannya disela oleh lelaki tua yang melambaikan tangannya. Apapun alasannya, karena dia awalnya adalah murid Gunung Yunmeng kita, tetapi sekarang dia telah pindah ke Sekte Tiandi, tindakannya ini sudah merupakan pengkhianatan terhadap Sekte. Petik 2. Dan konsekuensi mengkhianatiku, Yunmeng-san, adalah kematian. Haruskah kau sendiri yang membereskan keluarga ini, atau haruskah aku yang melakukannya? Orang tua itu berkata kepada Tuan Yunmeng dengan acuh tak acuh. Membersihkan portal, mengkhianati sekte. Setelah Luo Xiu mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba tenggelam. Bertemu kembali dengan teman lama seharusnya menjadi hal yang membahagiakan, tetapi selalu saja ada kotoran tikus yang mengotori panci bubur. Tuan Chen, ini tidak pantas. Petik 2. Penguasa Yunmeng juga mengerutkan kening. Itu karena kami di Gunung Yunmeng gagal melindunginya, jadi dia menghilang. Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, tanggung jawabnya seharusnya ada di pihak kami. Akan tetapi orang tua itu sama sekali tidak mendengarkan penjelasan tersebut. Karena kamu tidak mau bertindak, maka biarlah aku yang bertindak sendiri. Saat dia berbicara, tatapan lelaki tua itu tertuju pada Luo Xiu dengan dingin. Sama sekali tidak menunjukkan niat membunuhnya. Apakah kau pernah bertanya kepadaku tentang murid-murid yang ingin menyentuh Sekte Langit dan Bumiku? Sebuah sosok muncul di samping Luo Xiu,
dia adalah Yuan Yang, penguasa Sekte Yang. HMPH, apakah Sekte Langit dan Bumi ingin memulai perang denganku, Gunung Yunmeng, hanya karena seorang murid junior? Rasa dingin di mata lelaki tua itu menjadi semakin intens. Memangnya kenapa kalau kita mulai perang? Aku takut padamu, Yuan Yang tidak setuju. Murid-muridku dari Sekte Langit dan Bumi, kalian, Yunmeng San, tidak dapat melakukan apapun yang kalian inginkan. Sebagai pemimpin sekte, Yuan Gang juga segera menyatakan posisinya. Pada saat yang sama, mata semua orang tertuju pada Luo Xiu. Baik Tuan Yunmeng maupun lelaki tua itu tidak menyangka bahwa Sekte Langit dan Bumi akan berperang dengan Gunung Yunmeng demi seorang murid biasa. Orang tua itu tidak bisa mengerti. Namun, penguasa Yunmeng tiba-tiba teringat akan bakat Luo Xiu. Mungkin Luo Xiu menunjukkan bakat yang luar biasa setelah bergabung dengan Sekte Tiandi, sehingga ia sangat dihargai oleh orang-orang Sekte Tiandi. Memikirkan hal ini, Tuan Yunmeng hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Karena Luo Xiu bergabung dengan Sekte Tiandi, itu sama saja dengan Gunung Yunmeng kehilangan seorang jenius. Senior, pada saat ini, sebuah suara datang dari telinga Lord Yunmeng. Pemilik suara ini tidak lain adalah Luo Xiu, dan dia masih berkomunikasi dengannya menggunakan kesadaran spiritual. Senior, harap diingat bahwa di awal Anda mengatakan bahwa selama saya setuju untuk bergabung dengan Gunung Yunmeng, Anda akan memberi saya kristal mempesona 5 warna. Kata Luo Xiu, ya, memang begitu. Apakah kamu berencana untuk meninggalkan gerbang langit dan bumi sekarang dan kembali ke Gunung Yunmeng? Penguasa Yunmeng menyipitkan matanya sedikit. Sebenarnya, jika Luo Xiu benar-benar melakukan ini, dia akan sangat kecewa. Lagi pula, jika Anda bergabung dengan suatu sekte dan dengan mudah berpindah ke sekte lain, maka bahkan jika orang ini bergabung dengan Gunung Yunmeng, dia tidak akan menjadi orang yang dapat dipercaya. Gerbang langit dan bumi memperlakukanku dengan baik, jadi tentu saja aku tidak akan meninggalkan gerbang langit dan bumi. Tetapi aku dapat berjanji kepada senior, selama kamu memberiku kristal 5 warna yang mempesona, selama ada benih Tao di reruntuhan pencerahan, saat aku keluar, aku pasti dapat memberikannya kepada senior, kata Luo Xiu. Dibandingkan dengan benih Tao, Luo Xiu lebih memperhatikan kristal mempesona 5 warna. Lagi pula, dia juga memiliki 3 benih Tao di tangannya, tetapi jika dia ingin memahami benih Tao, dia setidaknya harus meningkatkan kultivasi dan alamnya sendiri hingga di atas alam leluhur. Tetapi jika dia dapat memperoleh kristal berkilau 5 warna, maka kekuatannya akan mengalami lompatan kualitatif, dengan makna yang sama sekali berbeda. Mendengar ini, mata Tuan Yunmeng berbinar. Sejujurnya, dia sangat bersemangat. Namun pertanyaannya, bisakah Luo Xiu benar-benar membawakan benih Tao untuknya? Lagi pula, tidak ada kepercayaan mutlak antara dia dan Luo Xiu. Jika Luo Xiu pergi ke Gunung Yunmeng bersamanya, maka dia secara alami akan memenuhi perjanjian itu, setidaknya Luo Xiu adalah salah satu darinya. Namun, Luo Xiu kini adalah anggota Sekte Langit dan Bumi. Eksplorasi relik pencerahan ini berada dalam situasi yang kompetitif dengan Gunung Yunmeng. Meskipun aku sangat terharu, aku tidak bisa menjanjikannya padamu. Pada akhirnya, penguasa Yunmeng menolak. Pertama-tama, kristal 5 warna yang mempesona itu milik Tuan Chen. Anda juga telah melihat sikapnya terhadap Anda, jadi mustahil bagi saya untuk mengambil kristal 5 warna yang mempesona itu dari tangannya dan memberikannya kepada Anda. Dan dia tidak akan percaya bahwa Anda dapat melakukannya. Bawalah benih Tao ke Gunung Yunmeng. Meskipun dia menolak Luo Xiu, penguasa Yunmeng tetap memberikan penjelasan. Mengingat identitas dan statusnya, bersedia memberikan penjelasan sudah merupakan tanda penghormatan terhadap Luo Xiu. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga mengetahui dari Tuan Yunmeng bahwa Tuan Chen adalah tetua tertinggi Gunung Yunmeng, dan statusnya di Gunung Yunmeng setara dengan Tuan Gunung. Oleh karena itu, Tuan Chen bersikap kasar saat berbicara kepadanya. Sang guru gunung, Luo Xiu mendesah pelan. Mustahil baginya untuk tidak kecewa setelah kehilangan kristal mempesona 5 warna itu. Mengenai penolakan Lord Yunmeng, Luo Xiu juga tahu bahwa itu adalah sifat manusia dan tidak ada cukup kepercayaan mutlak di antara mereka. Karena dia menolak, Luo Xiu tidak menyebutkannya lagi. Meskipun kali ini dia gagal mendapatkan kristal mempesona 5 warna, dia yakin akan ada cara lain untuk mendapatkan kristal mempesona 5 warna di masa mendatang. Mungkin dia dapat menemukan apa yang dia butuhkan di reruntuhan pencerahan ini. Aku hanyalah seorang murid yang telah berlatih selama kurang dari 20.000 tahun.
Karena sekte langit dan bumimu begitu peduli, aku akan memberimu sedikit muka. Pada saat yang sama, Tuan Chen juga memilih untuk menyerah dan tidak bersikeras membunuh Luo Xiu untuk membersihkan keluarga. Dia masih sedikit takut terhadap sekte langit dan bumi. Sebagai pemimpin sekte, Yuan Gang tidak peduli. Bahkan jika dia adalah orang yang kuat di alam leluhur 5 kesengsaraan. Ada juga guru Yunmeng di Gunung Yunmeng, yang juga merupakan leluhur 5 kesengsaraan. Tetapi sebagai orang terkuat kedua di Gunung Yunmeng, dia samar-samar merasakan ancaman besar dari Yuan Yang, pemimpin sekte Yang. Hal ini membuatnya merasa tidak yakin. Jika terjadi konflik, jika tidak ada seorang pun di Gunung Yunmeng yang bisa menjadi lawan Yuan Yang, semua murid di bawah akan dibantai. Eksplorasi peninggalan pencerahan belum dimulai, dan berbagai warisan telah mulai saling berhadapan dan berperang satu sama lain. Lagi pula, sumber daya alam Daksu terbatas. Hubungan antara garis keturunan teratas semua partai selalu tidak harmonis. Tiba-tiba, dua kelompok orang lagi tiba satu demi satu, yaitu Bei King Daomen dan Blood Demon Mountain. Ini dapat dikatakan sebagai pertemuan teman lama. Di antara banyak murid sekte Bei King Dao dan Gunung Setan Darah, Luo Xiu melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Misalnya dulu Taixu Daozi, Tiangong Daozi, Yun Sang, Seng Tianyi, Jiu Wen Purple Ice Lin Chong dan lain-lain. Tentu saja, ada juga 5 tetua sekte Bei King Dao. Salah satu tetua meninggal di tangannya, dan sekarang mereka masih 5 tetua. Dapat dilihat bahwa seorang tetua baru telah mengambil alih. Qin Fei Chen, Long Zanye, Tianyi, He Zeng, Tan Hong. Ketika mereka berlima datang ke sini, mereka tentu melihat Luo Xiu pada pandangan pertama. Jika itu terjadi di masa lalu, bahkan jika mereka tahu bahwa bakat Luo Xiu luar biasa, mereka tidak akan menganggapnya serius. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang biksu muda yang telah berlatih kurang dari 20,000 tahun. Tetapi setelah mengetahui bahwa Luo Xiu memiliki hubungan dekat dengan gadis yang berasal dari warisan yang kuat di dunia Tao, semua orang di sekte Bei King Dao dipenuhi dengan rasa takut yang mendalam terhadap Luo Xiu. Kalian harus tahu bahwa di hadapan gadis bernama Gu Yue itu, bahkan leluhur 5 kesengsaraan sekuat penguasa Bei King hanya bisa menundukkan kepala. Mengenai masalah Bibi Gu Yue, kelima tetua sudah menyetujui masalah itu ketika mereka datang dan tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang hal itu. Pada saat yang sama, perintah diam juga dikeluarkan kepada para pengikut di bawah. Lagi pula, Bibi itu sekarang pergi bersama Tuan Bei King. Biarlah mereka, generasi tua dari orang-orang kuat di alam leluhur, tunduk pada junior seperti Luo Xiu. Mereka tidak dapat melakukan hal seperti itu. Luo Xiu tentu saja tidak tahu apapun tentang Gu Yue. Ketika dia melihat orang-orang dari sekte Bei King Dao, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bagaimanapun, penguasa Bei King memimpin anak buahnya untuk mencegat dan membunuhnya secara pribadi. Jika jiwa kuat yang tersembunyi di monumen penekan jiwa itu tidak muncul, dia pasti sudah lama mati. Siapapun yang ingin bunuh diri adalah musuh hidup dan mati bagi Luo Xiu. Konon, musuh sangat cemburu saat bertemu, dan ini tidak lebih dari itu. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga melihat Yun Sang berdiri di antara banyak murid sekte Bei King Dao, serta mantan Tiangong Daozi. Kedua orang ini juga ada dalam daftar orang yang harus dibunuh Luo Xiu. Dia ingin membunuh Yun Sang karena dendamnya selama bertahun-tahun. Di saat yang sama, Yun Sang ambisius dan licik. Dia juga memiliki jiwa sejati yang kuat yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Jika dia tidak dibasmi, dia pasti akan menimbulkan berbagai masalah di masa depan. Adapun niat Luo Xiu untuk membunuh Tiangong Daozi, itu wajar karena dia memilih kubu yang salah dan bergabung dengan Bei King Daomen. Yun Sang secara alami melihat Luo Xiu, dan menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengirimkan suara itu, dan suara itu jatuh ke telinga Luo Xiu, hidupmu sangat sulit. Penguasa Bei King secara pribadi memimpin orang untuk mencegat dan membunuhmu, tetapi kamu masih bisa hidup sampai hari ini. Mungkin kamu tidak tahu, kan? Alasan mengapa aku mencegat dan membunuhmu sejak awal adalah karena aku memberitahu mereka bahwa prasasti penekan jiwamu adalah harta karun tingkat pencerahan dan berisi warisan tingkat pencerahan. Wajah Yun Sang menunjukkan seringai jahat. Mendengar ini, tatapan mata Luo Xiu menjadi lebih mematikan. Beraninya kau bicara seperti ini padaku. Sepertinya sisa-sisa semangat dalam tubuhmu telah sangat membantu meningkatkan kekuatan kultivasimu selama bertahun-tahun.
Apakah itu membuatmu berpikir bahwa kekuatanmu dapat menghancurkanku? Luo Xiu pun membalas dengan transmisi suara dari kesadaran spiritualnya. Betapapun besarnya peningkatan kekuatanmu selama bertahun-tahun, asalkan kamu memasuki reruntuhan pencerahan, lebih baik kamu beruntung tidak bertemu denganku. Kalau tidak, kali ini kamu pasti akan mati, dan tulang-tulangmu tidak akan tertinggal. Kau benar, karena kata-kata ini adalah apa yang ingin kukatakan padamu. Reruntuhan pencerahan ini adalah kuburanmu. Kau akan mati di sini dan menghilang begitu saja. Suara Yun Sang sangat dingin. Alam agung dengan kesempurnaan agung itulah yang diandalkan Yun Sang. Meskipun Luo Xiu dapat menekan Tuan Luming di tubuhnya dengan bantuan monumen penekan jiwa, mustahil untuk menekan kekuatan kesempurnaan agung di dunianya. Dengan kekuatan kesempurnaan agung alam dan kultivasinya di puncak pencerahan tingkat ke-8. Dia benar-benar yakin bahwa dia dapat membunuh Luo Xiu. Lagi pula, belum banyak tahun berlalu sejak konferensi diskusi tanpa akhir. Dia tidak menyangka Luo Xiu bisa naik ke tingkat sekuat itu. Mengenai Yun Sang, Luo Xiu terlalu malas untuk berkata lebih banyak. Hah, bukankah Tuan Beiqing datang? Pada saat ini, Raja Iblis Darah berkata dengan dingin. Ketua sekte memiliki beberapa hal penting yang harus ditangani, jadi dia tidak datang sendiri, kata Pak Tua Tianyi. Selama Tuan Beiqing tidak ada, semua urusan sekte Beiqing Dao diputuskan berdasarkan kata-kata dan perbuatan lelaki Tua Tianyi. Mendengar ini, mata Tuan Setan Darah dan Tuan Yunmeng sedikit menyipit. Bagaimanapun, masalah relik pencerahan sangatlah penting, dan semua pemimpin sekte dari garis keturunan utama mereka telah datang sendiri. Tetapi penguasa Beiqing tidak datang. Yang tidak diragukan lagi berarti bahwa apa yang harus dia lakukan lebih penting daripada relik pencerahan. Akan tetapi, meskipun mereka mempunyai dugaan seperti itu dalam hati, mereka tidak bertanya, karena kalaupun mereka bertanya, kemungkinan besar mereka tidak akan dapat menemukan apapun. Sudah hampir waktunya, seharusnya tidak ada orang lain yang datang. Mari kita bersiap untuk membuka reruntuhan. Tiap pihak mewarisi dan masing-masing memihak pada pihaknya sendiri. Setelah menunggu beberapa saat, tidak ada warisan lain yang datang ke sini, jadi penguasa Yunmeng pun berbicara. Bisa, Master Sekte Langit dan Bumi dan yang lainnya juga mengemukakan pendapat mereka satu demi satu. Sebelum itu, Luo Xiu juga mengetahui beberapa informasi dari mulut Yuan Yang. Pertama-tama, relik pencerahan ini ditemukan 2000 tahun yang lalu. Namun, meskipun berbagai warisan menemukan relik tersebut, mereka menemukan bahwa relik tersebut hanya dapat dibuka pada titik waktu tertentu. Dan menurut beberapa petunjuk yang mereka temukan, hanya generasi muda yang telah berlatih tidak lebih dari 100.000 tahun yang dapat memasuki reruntuhan tersebut. Karena itu, selama 2000 tahun, semua kekuatan besar yang mengetahui reruntuhan ini berusaha sekuat tenaga merekrut generasi muda yang berbakat. Ledakan, di tengah kerumunan banyak murid, orang-orang kuat di atas alam leluhur dari semua warisan utama terbang ke udara, masing-masing mengumpulkan kultivasi mereka, dan membombardir menuju dasar jurang. Gemuruh, raungan mengerikan itu bergetar terus-menerus, dan langit serta bumi mulai berguncang, seolah-olah kiamat akan segera tiba dan segalanya akan terbalik. Berdengung, tiba-tiba, pilar cahaya membumbung tinggi ke angkasa, menembus langit dari jurang. Di antara pilar-pilar cahaya, sebuah istana menjulang perlahan, penuh kesederhanaan, dan mengalir dengan suasana waktu yang lama. Istana itu seperti terbuat dari kuningan, dan atmosfer waktu yang merasukinya sulit diukur, setidaknya melampaui beberapa era yang kacau. Apakah istana kuningan ini pintu masuk menuju reruntuhan pencerahan? Sungguh waktu yang sangat cepat. Rasanya seperti terjadi 10 era kekacauan yang lalu. Satu era kekacauan berlangsung lebih dari 300 miliar tahun. Jika ada 10 era kekacauan. Petik 2 titik. Banyak murid dari generasi muda semuanya tercengang. Meskipun banyak orang tahu bahwa tahun-tahun yang dapat ditempuh seorang kultivator di alam Dao sangatlah panjang. Tetapi kesengsaraan era merupakan rintangan yang sulit diatasi. Mereka yang mampu hidup selama 5 era kekacauan sangatlah langka, apalagi 10 era kekacauan. Setidaknya di alam Daksu, tak seorang pun pernah mendengar ada orang yang dapat hidup begitu lama. Kecuali orang-orang dari Sekte Wuking yang tidak memiliki ekspresi. Semua orang yang hadir merasa terharu. Seorang ahli alam Dao yang gagal menerobos meninggal di sini dan meninggalkan warisan. Yuan Gang dan yang lainnya menghela napas dalam-dalam.
Mereka dapat menemukan tempat ini karena mereka memperoleh beberapa petunjuk dan mengetahui beberapa rahasia kuno dari masa lampau. Menurut catatan, Istana Kuningan ini adalah pintu masuk ke reruntuhan, kata Yuan Gang perlahan. Ya, seharusnya benar. Penguasa Yunmeng pun mengangguk setuju. Istana ini tidak tampak istimewa. Biar aku coba. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari lembah teratai hitam terbang ke udara dan langsung menuju Istana Kuningan. Melihat pemandangan ini, Yuan Gang dan yang lainnya mencibir. Reruntuhan yang ditinggalkan oleh orang kuat di tingkat pencerahan pasti memiliki batasan yang sangat kuat. Karena disebutkan dalam catatan bahwa hanya generasi muda yang telah berlatih tidak lebih dari 100.000 tahun yang dapat masuk. Lalu bagaimana pembudidaya yang tidak masuk kategori ini bisa masuk? Jika Anda ingin memaksakan diri masuk, Anda harus jauh melampaui tingkat pencerahan, atau setidaknya Anda harus berada pada tingkat pencerahan. Dalam sekejap, lelaki tua dari lembah teratai hitam itu berdiri di depan Istana Kuningan. Gerbang Istana Kuningan itu terbuka, dan hanya riak-riak biru memenuhi udara, seperti tirai air, menghalangi pintu masuk istana. Orang tua dari lembah teratai hitam mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu sebuah jejak telapak tangan menamparkan ke arah gerbang Istana Kuningan. Ledakan, pukulan telapak tangan itu mengenai Istana Kuningan, dan menimbulkan bunyi tumpul. Tetapi Istana Kuningan itu sama sekali tidak berguncang, tidak ada 1 inci pun yang bergerak. Tiba-tiba, seberkas cahaya ilahi muncul. Sebelum siapapun yang hadir bisa bereaksi, sinar cahaya ilahi ini menembus kepala lelaki tua dari lembah teratai hitam. Tanpa suara, tubuh lelaki tua dari lembah teratai hitam itu berubah menjadi bubuk dan menghilang tanpa jejak. Ketika semua orang yang hadir melihat pemandangan ini, mereka merasakan kengerian luar biasa dan keheningan yang mematikan. Tabu-tabu pencerahan tidak boleh dilanggar. Kita harus mematuhi aturan-aturannya. Penguasa Yunmeng berkata perlahan, atas kematian seorang leluhur sakti di atas tingkat ke-12 di lembah teratai hitam, orang-orang yang hadir tidak memiliki rasa kasihan sedikitpun. Karena dia hanya mencari kematian. Silakan, apakah kau bisa mendapatkan sesuatu dari reruntuhan itu sepenuhnya tergantung pada takdirmu sendiri. Saat para master sekte dari setiap garis keturunan utama berbicara, banyak murid berbakat dari 6 garis keturunan utama berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan terbang menuju Istana Kuningan. Berbeda dengan orang tua di lembah teratai hitam, saat para pendeta muda itu mendarat di depan gerbang Istana Kuningan, sosok mereka langsung menghilang. Hal yang sama berlaku untuk Luo Xiu. Ledakan. Saat sosok Luo Xiu menghilang, dia merasa telah memasuki lorong yang indah, dengan cepat melakukan perjalanan menembus ruang dan waktu. Pada saat yang sama, Luo Xiu juga melihat orang lain, tetapi yang mengejutkan Luo Xiu adalah dia melihat lebih banyak orang daripada yang dia bayangkan. Ada 6 warisan utama di alam Daksu, dan setiap warisan memiliki kuota 20 murid dari generasi muda. Kalau bicara logika, termasuk Luo Xiu sendiri, seharusnya ada total 120 orang. Tetapi pada saat ini, apa yang dilihat Luo Xiu adalah sedikitnya 6 hingga 700 orang. Dari mana datangnya begitu banyak orang? Hati Luo Xiu sedikit bergetar. Bukan hanya Luo Xiu saja yang menyadari hal ini, tetapi orang lain juga menyadari hal ini. Tetapi dalam lorong yang indah ini, jiwa dan kesadaran juga terlindungi dan terisolasi, tidak dapat berkomunikasi satu sama lain. Waktu dan ruang bergerak cepat, dan warnanya begitu cemerlang sehingga membuat orang merasa seperti menginjakkan kaki di bintang-bintang dan bepergian melintasi galaksi. Waktu berlalu dengan cepat, dan tidak seorang pun tahu berapa lama telah berlalu sebelum cahaya putih terang muncul di depannya. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Luo Xiu merasakan dirinya berjalan keluar dari lorong, dan apa yang muncul di depannya adalah hutan pegunungan yang luas dan tak berujung. Hutan pegunungan yang luas itu seluas lautan, membentang sejauh mata memandang. Itulah kesan pertama Luo Xiu saat melihat pemandangan di depannya. Semua orang juga keluar dari lorong satu demi satu. Ketika mereka melihat hutan pegunungan kuno yang tak berujung, semua orang tidak memiliki banyak ekspresi di wajah mereka. Dunia ini, sosok yang seluruh tubuhnya diselimuti cahaya keemasan ilahi bergumam pada dirinya sendiri. Luo Xiu memandang orang ini, dan dia bisa yakin bahwa orang ini jelas bukan murid dari salah satu dari 6 warisan utama di alam Daosu. Siapa kamu? Di sisi lain, 20 orang dari sekte Beiqing Dao berkumpul dan bertanya dengan dingin. Haha,
Tampaknya orang lain juga telah menemukan pintu masuk ke tempat ini. Mereka hanya sekelompok orang lemah. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Petik 2. Dunia pada zaman paling kuno, legenda mengandung rahasia dan kekayaan yang tak terhitung banyaknya. Orang-orang yang tidak dikenal Luo Xiu sama sekali berkomunikasi satu sama lain. Menghadapi pertanyaan dari murid-murid sekte Bei Qingdao, dia mengabaikan mereka begitu saja dan memperlihatkan rasa jijik. Begitu sosok mereka melintas, banyak orang berubah menjadi cahaya yang melarikan diri dan terbang menuju hutan kuno di depan. 6 hingga 700 orang bubar, dan tak lama kemudian hanya orang-orang dari garis keturunan utama alam Daksu yang tersisa, berdiri di sana dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Selain kita, apakah ada orang lain yang menemukan pintu masuk lain dan memasuki tempat ini? Meskipun tidak ada konflik, diskusi orang-orang tadi mengungkapkan pesan penting. Itulah pintu masuk ke reruntuhan pencerahan ini, dan bukan hanya satu. Selain pintu masuk yang ditemukan oleh warisan utama di alam Daksu, ada juga pintu masuk lain di tempat lain, jadi kali ini bukan hanya warisan utama di alam Daksu yang bersaing untuk mendapatkannya. Tetapi ada warisan lain, yang mungkin bahkan merupakan keberadaan yang lebih kuat dan mengerikan daripada 6 warisan utama di alam Daosu. Mereka sudah berangkat, dan kita harus segera berangkat, kalau tidak, keuntungan kita akan diambil orang lain. Banyak orang yang tidak dapat menahan amarahnya, sosok mereka melesat, berubah menjadi cahaya yang melarikan diri. Dan bergegas ke hutan di depan mereka. Sebelum menemukan harta karun kebetulan, tidak akan ada konflik di antara mereka. Ada pula sebagian orang yang memilih bertindak sendiri, karena dengan cara ini, jika mereka menemukan harta dan peluang, mereka tidak perlu membaginya dengan orang lain. Dapat dikatakan bahwa setelah memasuki tempat ini, bahkan rekan-rekan murid dari sekte yang sama akan menjadi pesaing. Ada pula rasa takut dan pertahanan di antara satu sama lain. Bagaimana kalau kita berkumpul? Yan Wudi datang ke sisi Luo Xiu dan menyarankan. Bersama. Lu Tong juga bergegas datang, jelas dia sangat menyadari kekuatannya sendiri. Hitung kami juga. Lu Hai dan Qin Yan juga berencana untuk bergabung dengan Luo Xiu dan yang lainnya. Melihat orang-orang terkuat di sekte Tiandi bersedia bergabung, banyak murid lainnya tentu tidak punya pilihan selain mengikuti. Kalau tidak, mereka tahu betul bahwa akan sulit untuk bertahan hidup dengan kekuatan mereka sendiri. Kakak Luo, Jun Ruolan dan Haosen berteriak, jelas mereka juga ingin pergi bersama Luo Xiu. Hal ini membuat ekspresi orang lain di Gunung Yunmeng menjadi gelap. Adik Ruolan, adik Haosen, apakah kalian tahu apa yang kalian lakukan? Seorang pemuda dari Gunung Yunmeng berkata dengan suara yang dalam, jika Tuan Chen tahu tentang perilakumu, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Bukan giliranmu untuk mengkhawatirkan urusanku. Jun Ruolan menjawab dengan dingin. Jangan lupa, kamu bukan hanya dirimu sendiri, ada keluargamu di belakangmu. Ada sedikit jejak kejahatan di mata pemuda itu. Ini sudah merupakan ancaman dan peringatan yang nyata. Karena sekarang, seluruh klan Jun telah datang ke alam Tao dari alam tanpa akhir, dan ada yang melekat pada Gunung Yunmeng. Begitu perilaku Jun Ruolan menyinggung Tuan Chen, yang sejajar dengan Tuan Yunmeng, meskipun dia tidak akan mengatakan apapun karena bakatnya, dia pasti akan menargetkan keluarga di belakang Jun Ruolan. Sekalipun sekte itu memaafkan si jenius, mereka akan memberinya peringatan agar dia mengerti identitas dan statusnya. Hal ini membuat Jun Ruolan ragu-ragu. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau, tapi dia tak peduli dengan ayah dan keluarganya. Kamu berani mengancam Ruolan? Mata Luo Xiu menampakkan cahaya dingin, dan dia melangkah ke udara, menatap pemuda dari Gunung Yunmeng dengan niat membunuh yang tak berujung. Kamu bukan dari Gunung Yunmeng, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengganggu? Pria muda itu mendengus dingin. Kualifikasi, Luo Xiu mencibir, ini bukan alam Tao di luar. Tidak peduli apa identitasmu, itu tidak ada artinya di sini. Bahkan jika aku membunuhmu, tidak ada yang akan mengetahuinya. Bahkan jika diketahui, Yun apa yang bisa Mengsan lakukan padaku? Luo Xiu. Tepat saat Luo Xiu hendak mendekat ke arah orang-orang di Gunung Yunmeng, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar dari udara tak jauh dari sana. Ledakan. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh yang mengerikan. Namun Yun Sang dari sekte Bei Qingdao lah yang berubah menjadi seberkas cahaya. Membuat segel dengan telapak tangannya, dan menuju ke arah Luo Xiu. Diberkati oleh kekuatan Dao yang sangat besar,
Yun Sang masih dapat mengeluarkan kekuatan yang sangat mengerikan meskipun ia hanya memiliki tingkat kultivasi alam Dao tingkat ke-8. Tidak hanya itu, di tangan Yun Sang juga terdapat senjata leluhur tingkat ke-10 Zheng Dao, yang dia gunakan dengan sekuat tenaga. Kekuatan jalan besar untuk mencapai kesempurnaan di dunia. Menghadapi tindakan Yun Sang, Luo Xiu tidak setuju. Jika ini yang kau pikir kau andalkan, aku khawatir kau akan kecewa. Begitu sosoknya melintas, Luo Xiu menghilang di tempat. Dibandingkan dengan mereka yang ada di Gunung Yunmeng, orang yang paling ingin dibunuh Luo Xiu tidak diragukan lagi adalah Yun Sang. Apa? Saat sosok Luo Xiu menghilang, mata Yun Sang tiba-tiba membeku. Karena dia merasa sulit baginya untuk menangkap jejak kecepatan Luo Xiu. Bagaimana ini mungkin? Kecepatannya, kultivasinya. Pada saat ini, Yun Sang terkejut. Karena dia menemukan bahwa dia pikir kekuatannya telah meningkat pesat selama bertahun-tahun, tetapi dia salah menilai bahwa kekuatan Luo Xiu tampaknya telah meningkat ke tingkat yang sangat mengerikan selama bertahun-tahun. Segala sesuatu terjadi dalam sepersekian detik. Saat berikutnya, sosok Luo Xiu muncul di depan Yun Sang, menebas dan membunuh dengan senjata leluhur yang diukir dengan pola dewa. Tidak ada orang kuat lain yang hadir di sini. Luo Xiu secara alami tidak khawatir tentang mengungkap latar belakang dan metodenya. Jadi begitu dia muncul, dia langsung menggunakan senjata pola dewa tingkat leluhur. Meskipun ini hanya senjata dewa tingkat 10, karena diukir dengan pola dewa, kualitas senjata ini tidak kalah dengan senjata dewa tingkat 11. Ledakan. Dalam sekejap, kedua senjata leluhur itu bertabrakan. Serangan kuat Yun Sang yang dikiranya tak tertandingi ternyata rentan terhadap serangan Luo Xiu seperti ayam atau anjing. Dengan suara keras, tubuh Yun Sang terlempar ke belakang, darah muncrat keluar dari mulutnya. Tanpa ragu-ragu, Yun Sang berbalik dan melarikan diri ke dalam cahaya. Matanya penuh dengan kepanikan. Dia akhirnya menyadari bahwa bahkan dengan bantuan Raja Luming, tingkat kultivasinya telah meningkat pesat. Namun kemajuan Luo Xiu lebih cepat darinya, dan bahkan lebih mengerikan darinya. Kamu tidak bisa melarikan diri. Luo Xiu segera mengejarnya, berubah menjadi naga guntur ungu dan menghilang di kejauhan dalam sekejap. Pada saat ini, Luo Xiu hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh Yun Sang. Karena ada sisa jiwa orang kuat di tubuh Yun Sang dipenuhi dengan banyak faktor yang tidak pasti dan merupakan ancaman potensial baginya. Baik Yun Sang maupun Luo Xiu, keduanya terlalu cepat. Dalam sekejap mata, ia menghilang ke udara yang jauh, meninggalkan semua orang di gerbang Tiandi, serta Jun Ruolan, Hao Shen dan yang lainnya, sebelum mereka bisa bereaksi. Tidak, meskipun Yun Sang telah meledak dengan kecepatan tercepat dalam hidupnya. Namun kecepatan Luo Xiu lebih cepat darinya. Karena teknik naga petirnya telah dikembangkan hingga tingkat misteri ketiga, dan jalan petir juga telah mencapai alam pencapaian besar. Meskipun dunia ini sangat sukses, namun tidak sebaik dunia Dzogchen. Namun, yang dikuasai Luo Xiu bukan hanya satu jalan. Diberkati oleh kekuatan ruang dan waktu, ketiga jalan itu terintegrasi menjadi satu. Kecepatannya yang dapat meledak hanya dapat membuat orang-orang yang berada di ranah Dzogchen terkejut. Tidak butuh waktu lama bagi Luo Xiu untuk menyusul Yun Sang. Dan senjata pola dewa di tangannya menyerang, menghancurkan kehampaan dan bumi. Yun Sang mengeluarkan raungan ketakutan yang keras. Dan pada saat yang sama, dia berteriak tak percaya di dalam hatinya, "Yang mulia, tolong selamatkan saya." Dalam sekejap, tanda api hitam muncul di antara alis Yun Sang. Pada saat yang sama, tingkat kultivasi Yun Sang langsung meningkat, dan dia segera mencapai puncak pencerahan tingkat ke-9, dan aura menakjubkan yang meletus lebih besar daripada Raja Leluhur Agung manapun yang pernah ditemui Luo Xiu yang berada di puncak pencerahan tingkat ke-9. Menjadi lebih kuat dan menakutkan. Selain metode ini, tampaknya Anda tidak mempunyai kartu truf lainnya. Luo Xiu tidak berpikir demikian, karena saat jiwa sisa orang kuat itu muncul di tubuh Yun Sang, ada sedikit fluktuasi pada prasasti penekan jiwa yang belum lengkap yang telah lama terdiam di lautan kesadarannya. Suara mendesing, prasasti batu emas yang belum lengkap itu tiba-tiba berubah menjadi bintang jatuh, terbang keluar dari alis Luo Xiu dan langsung menuju ke arah Yun Sang, yang seluruh tubuhnya diselimuti api hitam. Bajingan, Raja Lu Mingzun dalam tubuh Yun Sang terkejut karena prasasti batu tak lengkap yang dilihatnya bukanlah tiruan prasasti penekan jiwa di masa lalu, melainkan prasasti penekan jiwa yang sebenarnya. Walau tidak lengkap,
tetap saja tidak dapat dibandingkan dengan tiruannya. Tahukah kamu, meskipun itu tiruan, itu tetap saja merupakan senjata ajaib tingkat pencerahan. Monumen penekan jiwa yang sesungguhnya, yang dikenal sebagai salah satu dari 10 senjata terkuat, telah menjadi begitu kuat hingga berada di luar imajinasi. Berdengung, api hitam di tubuh Yun Sang langsung menghilang. Raja Luming tidak akan mempertaruhkan jiwanya yang tersisa karena dia tahu betul bahwa begitu menjadi sasaran monumen penekan jiwa, dia akan langsung disegel di dalam dan tidak akan bereinkarnasi selamanya. Karena dalam legenda, makhluk-makhluk yang berkali-kali lipat lebih kuat darinya tidak pernah muncul lagi setelah disegel oleh monumen penekan jiwa. Yang mulia, Anda tidak bisa melakukan ini. Yun Sang benar-benar ketakutan. Dia tahu betul bahwa tanpa bantuan Tuan Luming, dia pasti bukan lawan Luo Xiu. Dia awalnya berpikir bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia pasti bisa membalas rasa malunya dan membunuh Luo Xiu dengan tangannya sendiri. Tetapi dia tidak pernah menyangka kalau kemajuan Luo Xiu lebih besar darinya, jauh di luar imajinasinya. Satu-satunya cara adalah menyerahkan apa yang kuberikan padamu. Suara Raja Luming bergema di lautan kesadaran Yun Sang. Hal ini tiba-tiba mengingatkan Yun Sang pada satu hal, yaitu, ketika ia bertemu dengan sisa jiwa Raja Luming, sisa jiwa orang lain itu masuk ke dalam tubuhnya. Sisa jiwa Raja Luming awalnya tersimpan di dalam benda itu. Harta karun itu diwariskan kepadanya. Sampai sekarang, dia tidak pernah tahu batu apa itu. Pada saat ini, Yun Sang tidak punya pilihan lain selain mengikuti permintaan Raja Lumingsun. Berdengung, mengangkat tangannya, Yun Sang melemparkan batu sebesar kepalan tangan ke arah Luo Xiu. Kiang! Batu-batu itu bertabrakan dengan monumen peringatan dan menimbulkan suara berdenting. Pada saat yang sama, batu dan monumen penekan jiwa saling tertarik seperti dua magnet, mekar terang di saat yang sama, menolak menyerah satu sama lain dan berhadapan satu sama lain secara langsung. Batu aneh milik Tian Yun. Mata Luo Xiu tiba-tiba mengecil saat melihat batu yang dilempar Yun Sang. Segera setelah itu, dia merasakan dua batu aneh lainnya di lautan kesadarannya bergetar hebat, seolah-olah akan lepas kendali dan keluar dari lautan kesadarannya. Ini mengingatkan Luo Xiu bahwa di masa lalu, batu Qixi Tianyun pernah berkonfrontasi dengan monumen penekan jiwa. Kemudian, merek kunolah yang menyelesaikan konflik antara keduanya. Suara mendesing, Yun Sang berubah menjadi lampu pelarian dan melarikan diri secepat mungkin. Tetapi saat ini, Luo Xiu terlalu sibuk untuk mengurus dirinya sendiri dan tidak mengejarnya. Dia tidak menyangka bahwa Yun Sang ternyata memiliki harta karun seperti batu Tian Yun Qi di tangannya. Meskipun sejauh ini, Luo Xiu belum mengetahui rahasia apa yang terkandung di dalam batu aneh Tianyun. Tetapi paling tidak, batu-batu aneh milik Tianyun dapat beresonansi dengan merek paling kuno, yang dengan sendirinya menunjukkan bahwa dia luar biasa. Ledakan. Sebuah gemuruh bergema di seluruh lautan kesadaran. Dua potong batu aneh Tianyun menyingkirkan pengaruh aura merek paling kuno dan bergegas keluar dari lautan kesadaran. Tiga batu Tianyun disusun dalam bentuk glif yang sudah jadi. Seperti tiga bintang, terang dan indah, tergantung di langit. Tiba-tiba, di bawah tatapan Luo Xiu, tiga batu surgawi perlahan mendekat dan menyatu satu sama lain. Cahaya terang menyelimuti segalanya, dan perpaduan ketiga batu aneh itu tampaknya mengalami semacam transformasi. Setelah semuanya tenang, sebuah menara kecil seukuran telapak tangan, sebening kristal giok putih, perlahan terbang menuju Luo Xiu. Aura yang dipancarkan menara giok putih kecil itu sangat luas dan kuat. Sambil samar-samar menghadap monumen penekan jiwa yang berwarna keemasan, mereka bagaikan musuh lama dalam waktu yang tak berujung. Ini, petik 2 titik. Luo Xiu menatap menara giok putih kecil itu dengan heran. Hasil seperti itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Ketika dia mendapatkan dua batu Tianyun sebelumnya, tidak ada yang aneh terjadi. Tetapi ketika batu Tianyun ketiga muncul, ia menyatu menjadi menara kecil. Pada saat yang sama, Luo Xiu memperhatikan bahwa menara giok putih kecil ini hanya memiliki satu lantai, dan diukir dengan rune spiritual yang padat, yang masih membuat orang merasa belum lengkap, tidak lengkap. Sebuah dugaan muncul di benak Luo Xiu. Pagoda giok putih kecil itu hanya memiliki satu lantai, dan seperti monumen penekan jiwa, keduanya merupakan harta karun yang belum lengkap. Berdengung, pagoda giok putih kecil dan monumen penekan jiwa dibawa ke lautan kesadaran. Mereka dikelilingi oleh merek paling kuno.
Mungkin dipengaruhi oleh aura merek paling kuno, pagoda giok putih kecil dan monumen penekan jiwa tidak terus saling berhadapan. Kau bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Tetapi kau tidak bisa melarikan diri selamanya. Lain kali aku melihatmu, itu akan menjadi kematianmu. Luo Xiu melirik acuh tak acuh ke arah di mana Yun Sang melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena Yun Sang yang melemparkan sepotong batu Tianyu, tetapi hal lain yang tidak ada hubungannya dengan Luo Xiu, maka Yun Sang tidak akan pernah bisa lepas dari tangan Luo Xiu. Yang dapat saya katakan adalah ini semua kebetulan. Luo Xiu, kakak senior Luo. Pada saat ini, suara-suara datang satu demi satu. Dan semua orang dari gerbang langit dan bumi bergegas untuk menyusul. Luo Xiu mendongak dan tidak melihat Jun Ruolan dan Hao Shen di antara kerumunan. Jelas saja, Yun Mengshan sangat memusuhi dia, jadi Jun Ruolan tidak punya pilihan selain berkompromi demi klan Jun. Meskipun Jun Ruolan bukan keturunan klan Jun, dia tumbuh di klan Jun. Jun Wumen dan Jun Zhu sangat baik padanya dan sangat mencintainya. Di mana Yun Sang itu? Yan Wudi berjalan mendekat dan melihat sekeliling, tampak bersemangat untuk mencoba melarikan diri. Luo Xiu berkata dengan tenang tanpa penjelasan lebih lanjut. Kelompok itu kemudian berangkat menuju jalan untuk menjelajahi kedalaman reruntuhan pencerahan ini. Luo Xiu tiba-tiba teringat, ketika dia pertama kali masuk, para biksu tak dikenal itu sepertinya telah menyebutkan bahwa ini adalah dunia pada era paling kuno. Luo Xiu tidak terlalu memperhatikan pada awalnya. Tetapi ketika saya memikirkannya sekarang, saya merasa dunia ini tampak berbeda dari dunia yang tak berujung. Baik alam keabadian agung maupun alam Tao, aura dan aturan Tao yang meresapi langit dan bumi pada hakikat berbeda. Sebelum tak terhingga, ia adalah yang paling kuno. Jadi apa perbedaan mendasar antara dunia paling kuno dan dunia era tanpa akhir? Perbedaan antar jalan. Jadi apa perbedaan antara metode pola keilahian kuno di sini dan dunia tak berujung di luar? Berdengung, Luo Xiu mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu sebuah pola dewa terukir di kehampaan. Kaki, seberkas tanda dewa berubah menjadi cahaya pedang dan menebas ke kejauhan. Seolah-olah langit dan bumi terbelah, cahaya pedang yang terang benderang bagaikan pilar, bagaikan gunung pedang, menekan gunung-gunung dan hutan-hutan di bawah, langsung menghancurkan area yang luas dan memusnahkannya dengan abu yang berterbangan. Kekuatan ini, pupil mata Luo Xiu tiba-tiba mengecil. Semua orang di sekte langit dan bumi juga tercengang, karena ini hanya pukulan biasa, tetapi kekuatannya begitu besar. Seni pola dewa, Lu Hai, Qin Yan dan yang lainnya juga lebih berpengetahuan dan mengenali metode Luo Xiu. Dan orang yang paling mengejutkan dan tidak bisa dijelaskan adalah Luo Xiu sendiri. Meskipun dia hampir memasuki alam ahli pola dewa tingkat tinggi, dia belum mencapai tingkat itu. Jadi, pola dewa yang dia ukir dengan santai masih berada pada tingkat pola dewa menengah. Lagi pula, jika dia ingin diukir dengan pola-pola ketuhanan tingkat tinggi, kesadaran jiwanya setidaknya harus mencapai tingkat leluhur. Tetapi kekuatan pola dewa yang baru saja dia ukir dengan santai telah mengeluarkan kekuatan yang mendekati tingkat leluhur. Jika dia menggunakan beberapa bahan untuk mengukir pola dewa yang lebih kuat, maka kekuatannya pasti dapat mencapai tingkat leluhur sejati. Teknik pola dewa tingkat menengah dapat mencapai tingkat leluhur. Jika pola dewa disusun menjadi formasi besar, seberapa kuatkah itu? Jadi, apakah ini kekuatan sebenarnya dari teknik pola dewa? Luo Xiu samar-samar tampak memahami sesuatu. Seni pola dewa adalah Tao dari era paling kuno. Seni ini ditekan di era tanpa akhir, jadi sulit untuk mengerahkan kekuatan sejatinya. Hanya pola dewa tingkat lanjut yang dapat digunakan di dunia tanpa akhir. Tunjukkan kekuatan tingkat leluhur. Namun jika berada di dunia pada zaman paling kuno, maka teknik pola dewa menengah akan memiliki kekuatan setingkat leluhur. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di kejauhan. Sebuah bayangan hitam besar melayang di langit, menderu ke arahnya. Itu adalah burung buas yang besar dan menakutkan. Sayapnya bergetar dan meraung seperti angin, menghancurkan segalanya. Ledakan. Saat berikutnya, bila angin yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke depan, menutupi ke-20 murid Sekte Langit dan Bumi, termasuk Luo Xiu. Hati-hati. Lu Hai berteriak dan melambaikan tangannya untuk mengorbankan menara langit dan bumi, menghalangi banyak murid lainnya di belakangnya dan melawan semua bilah angin. Meskipun Lu Hai juga sangat kuat, dan kultivasinya telah dipromosikan ke puncak pencerahan tingkat ke-9,
sulit untuk melawan bilah-bilah angin yang padat, karena kekuatan jalan raya besar terkondensasi dalam bilah-bilah angin ini. Engah, setelah bertahan sebentar, Lu Hai menyemburkan darah dan mundur beberapa langkah. Hal ini membuat murid-murid Sekte Tiandi lainnya merasa kagum. Jika bahkan Lu Hai tidak dapat menghentikan mereka, begitu mereka dibunuh oleh burung besar yang ganas itu, banyak dari mereka akan mati di sini. Saya datang, Qin Yan melangkah maju. Beraninya seekor binatang buas menunjukkan kekuatannya. Seluruh tubuh Yan Wudi meledak dengan api emas yang terang, seperti dewa perang emas, dan dia bergegas maju, menahan serangan bilah angin yang tak terhitung jumlahnya, dan ingin melawan burung buas itu. Ledakan. Lu Hai, Qin Yan, dan Yan Wudi bergabung untuk melawan burung-burung ganas, dan fluktuasi dahsyat melanda ke segala arah. Mengaum, sesaat kemudian, burung buas itu meraung, tetapi kepalanya bukan kepala burung, melainkan kepala harimau. Raungan itu membentuk gelombang suara, membuat banyak murid Sekte Langit dan Bumi pusing dan terhuyung-huyung. Pada akhirnya, burung buas itu terbang menjauh, dan dipukuli hingga berdarah-darah oleh ketiga orang Lu dan Hai. Burung buas ini memiliki pertahanan yang kuat. Yan Wudi mendengus. Mereka bertiga bekerja sama tetapi gagal membunuhnya, yang membuatnya merasa sangat tidak senang. Itu pastilah Raja Binatang tingkat kekacauan yang kuat. Tatapan mata Lu Hai juga serius. Pukulan penuh mereka hanya bisa melukai burung buas itu, tetapi tidak membunuhnya. Dan ini hanya tepi luar hutan pegunungan yang tak berujung ini. Jika Anda terus menyelami lebih dalam, tidak seorang pun tahu bahaya apa yang akan Anda hadapi. Walaupun Luo Xiu tidak mengambil tindakan, dia berpikir lebih jauh. Pada awalnya, semua orang mengira ini hanyalah sebuah peninggalan tingkat pencerahan, tempat peristirahatan di mana orang tercerahkan yang kuat meninggalkan warisannya. Kami baru mengetahuinya setelah kami masuk. Segala sesuatunya tidak sesederhana yang dibayangkan. Ini adalah dunia dengan era yang tak berujung berbeda dari dunia luar. Ini adalah dunia yang paling kuno. Kita harus lebih berhati-hati dalam perjalanan selanjutnya, kata Luo Xiu. Benar sekali, kekuatan burung buas itu sudah sangat mendekati level leluhur. Jika kita menyelami lebih dalam, kita mungkin akan menemukan binatang buas level leluhur yang sebenarnya. Ekspresi wajah Lu Hai, Qin Yan dan yang lainnya juga sangat bermartabat. Setelah kejadian dengan binatang mengerikan itu, semua orang menyadari bahayanya reruntuhan kuno ini. Kelompok dari Tiandi Men terus masuk lebih dalam ke kedalaman hutan pegunungan. Tidak lama kemudian, sekelompok orang lain muncul di depan. Kakak Luo, sebuah suara yang dikenalnya terdengar, itu adalah Jun Ruolan. Apa yang Luo Xiu dan yang lainnya temui juga merupakan sekelompok orang dari Gunung Yunmeng. Namun saat ini, hanya tersisa 10 orang dalam kelompok Yunmeng San. Adik perempuan Ruolan, jangan pergi ke sana. Di antara generasi jenius muda di Gunung Yunmeng, pemuda yang menjadi pemimpin mengulurkan tangannya untuk menghentikan Jun Ruolan. Apa yang sedang kau lakukan? Jun Ruolan mengerutkan kening. Kecuali kita di Gunung Yunmeng, semua orang di sini adalah musuh, kata pemuda itu dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata ini keluar, murid-murid Gunung Yunmeng lainnya juga menjadi gugup dan waspada. Mereka mengaktifkan level kultivasi mereka satu persatu dan menatap kelompok Tiandi Men yang semakin dekat. Hah? Apakah mereka dari Gunung Yunmeng? Hanya ada 10 dari mereka yang tersisa. Kita punya lebih banyak orang di sini. Jadi kita bisa membunuh dan memakan mereka semua. Setelah Han Kun melihat orang-orang ini, ada tatapan dingin di matanya. Cahaya dingin. Beberapa pengikut Tiandi Men lainnya juga sedikit tersentuh oleh ide Han Kun. Lagi pula, jumlah orang yang memasuki dunia reruntuhan ini jauh lebih banyak dari yang dibayangkan. Jika orang-orang di Gunung Yunmeng ini dapat disingkirkan, niscaya akan ada satu pesaing yang kurang kuat. Jika kau berani bertindak, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Tetapi pada saat ini, Luo Xiu melirik Han Kun dengan acuh tak acuh, niat membunuhnya terungkap. Hal ini membuat Han Kun tidak dapat menahan perasaan takjub, dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang mengalir melalui tubuhnya. Luo Xiu, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah kau berkolusi dengan wanita dari Gunung Yunmeng itu? Kau harus tahu bahwa kau adalah murid Sekte Tiandi, dan semuanya harus didasarkan pada kepentingan Sekte. Han Kun menegangkan lehernya dan berkata sambil mencibir. Ledakan, saat berikutnya, sosok Luo Xiu menghilang. Tak seorang pun yang hadir dapat melihat pergerakannya dengan jelas, dan tubuh Han Kun terlempar mundur,
dan salah satu lengannya meledak menjadi kabut darah. Dalam sekejap, sosok Luo Xiu muncul di tempat itu lagi, dan gerakannya sangat cepat. Ini hanya peringatan. Jika kau berani memprovokasiku lagi, aku akan membunuhmu. Suara Luo Xiu terdengar sangat acuh tak acuh. Hal ini membuat banyak pengikut Sekte Tiandi menyadari bahwa Luo Xiu adalah orang terkuat di antara generasi muda Sekte Tiandi. Dan perkataan serta perbuatannya merupakan semacam otoritas. Luo Xiu tidak berniat membunuh orang-orang di Gunung Yunmeng. Sekalipun kristal berkilau 5 warna yang dijanjikan oleh penguasa Yunmeng kepadanya terbuang sia-sia, namun tanpa perlindungan penguasa Yunmeng dan Tianzun saat berada di Beiqing Daomen, ia pasti sudah lama meninggal. Oleh karena itu, bahkan demi Tianzun, Tuan Yunmeng dan leluhur Jun, Luo Xiu tidak akan secara khusus menargetkan orang-orang Gunung Yunmeng. Pada saat yang sama, Lu Hai, Qin Yan, dan Yan Wudi tidak mengatakan apa-apa. Wajah Han Kun sangat muram, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Karena dia bisa merasakan bahwa Luo Xiu sama sekali tidak bercanda dengannya. Jika dia berani terus memprovokasi, dia pasti akan mati. Dan jika Luo Xiu terbunuh di sini, bahkan jika masalahnya dipublikasikan setelah pergi, manajemen puncak Tiandimen tidak akan melakukan apapun terhadap Luo Xiu. Karena dibandingkan dengan seluruh sekte langit dan bumi, kepentingan Luo Xiu jauh melampaui apa yang dapat ditandingi oleh Han Kun. Sialan, 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 Han Kun hanya bisa meraung dalam hatinya, dengan kebencian dan dendam yang tak berujung terpendam di dalam hatinya. Setelah meminum pil, daging dan darah lengannya yang terputus beregenerasi. Han Kun hanya memasang wajah muram dan tidak berani terus memprovokasi. Luo Xiu bahkan tidak melihat ke arah Han Kun lagi, dan berjalan menuju orang-orang di Gunung Yunmeng. Setelah beberapa saat, Luo Xiu mendatangi Jun Ruolan. Ruolan, apa yang terjadi? Luo Xiu melihat orang-orang lain di sekitar Ruolan. Banyak dari mereka yang terluka. Kami bertemu dengan monster yang sangat kuat, setengah dari kami tewas, dan hanya kami yang lolos, kata Jun Ruolan sambil tersenyum kecut. Dia tidak menyangka bahwa dunia reruntuhan kuno ini akan begitu berbahaya dan mengerikan. Dapat dikatakan bahwa jika Anda tidak memiliki tingkat kultivasi di atas pencerahan tingkat ke-9, Anda tidak akan memiliki modal untuk bertahan hidup di sini. Di sini memang berbahaya, ayo kita pergi bersama, kata Luo Xiu perlahan. Apakah kamu begitu baik? Di antara banyak murid di Gunung Yunmeng, pemuda yang menjadi pemimpinnya mendengus dingin. Kalian seharusnya senang karena Ruolan adalah temanku. Kalau tidak, kalian semua akan mati, kata Luo Xiu ringan. Aku akan mengikuti saudara Luo. Dalam hati Jun Ruolan, orang yang paling dipercayainya adalah Luo Xiu. Sebelumnya, karena keterlibatan klan Jun, dia harus menyerah berjalan bersama Luo Xiu dan memilih pergi bersama orang-orang Gunung Yunmeng. Tetapi setelah mengalami bahaya dunia yang hancur ini, dia tahu betul bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan mengikuti Luo Xiu. Kalau tidak, orang-orang di Gunung Yunmeng ini mungkin tidak akan bisa memasuki kedalaman hutan pegunungan ini sama sekali, dan mereka semua akan mati di tengah jalan. Mengenai pertanyaan apakah keluarga Jun akan terlibat dalam hal ini, Jun Ruolan sudah memikirkannya. Selama dia bisa mendapatkan benih Tao di sini atau kesempatan lain, dia akan memberikan kontribusi saat itu. Dengan perhatian dari guru Yunmeng, Tuan Chen tidak dapat melakukan apapun terhadap keluarga Jun. Adik perempuan Ruolan, kamu. Ekspresi pemuda itu berubah. Dia adalah murid Tuan Chen, dan dia juga orang yang memiliki kultivasi dan kekuatan terkuat di antara generasi muda di Gunung Yunmeng. Sejak awal Jun Ruolan datang ke Gunung Yunmeng, dia langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, namun Jun Ruolan sama sekali tidak tertarik padanya. Sekarang setelah dia melihat pria aneh yang dipercayai dan diikuti Jun Ruolan, hal itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, membuyarkan lamunan pemuda itu. Di pegunungan dan hutan di dekatnya, seberkas cahaya hitam besar terbang dan melesat ke arah orang-orang di gerbang Tiandi dan Gunung Yunmeng. Cahaya hitam itu berkumpul bersama seperti awan gelap yang besar di langit, menutupi langit, menghalangi sinar matahari. Ukinmon, ini adalah sekelompok binatang buas yang seluruh tubuhnya terbuat dari emas hitam. Setiap binatang buas berukuran hampir sama dengan manusia, tetapi memiliki cakar yang ganas dan sepasang sayap hitam di punggungnya. Binatang emas hitam selalu hidup berkelompok. Tubuhnya sangat keras dan daya tahannya sangat mengagumkan.
Pada saat yang sama, cakarnya tajam dan dapat merobek sebagian besar pertahanan. Sebenarnya ada kawanan binatang wujin di sini. Binatang buas jenis ini sangat sulit dihadapi dan sulit dibunuh. Cepat, keluar dari sini. Baik murid Sekte Tiandi maupun murid Gunung Yunmeng, semuanya panik saat ini. Karena jumlah binatang emas hitam itu sangat mencengangkan, jumlah total orang di kedua belah pihak hanya 30.